tanggal 11 Maret 1966. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan ketegangan politik yang memuncak, sebuah surat lahir. Dokumen itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, atau yang lebih populer dengan akronimnya Super Semar. Selama puluhan tahun, Super Semar telah dianggap sebagai instrumen konstitusional yang mengesahkan transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Namun, apakah Super Semar benar-benar hanya sebuah dokumen formal? Atau ia adalah sebuah artefak sejarah yang diselimuti kabut misteri, rekayasa politik, dan kesaksian yang saling bertentangan? Untuk memahaminya, kita harus menelusuri kembali setiap jejak, setiap kesaksian, dan setiap fakta yang ada. Pasca peristiwa G30S pada akhir tahun 1965, Indonesia terjerembab dalam jurang kekacauan. Ribuan nyawa melayang dalam pembersihan anti-komunis, dan posisi Presiden Soekarno, sang proklamator yang karismatik, semakin terpojok. Kekuasaannya yang dulu begitu absolut, kini rapuh di tengah desakan kekuatan baru, terutama dari Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Soeharto, seorang jenderal yang dikenal tenang dan strategis, mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia tidak langsung mengambil alih kekuasaan, melainkan membangun aliansi, memanipulasi opini publik, dan menunggu momen yang tepat. Momen itu tiba pada 11 Maret 1966. Sebuah rapat kabinet digelar di Istana Jakarta. Di luar, ribuan mahasiswa yang disokong militer berunjuk rasa, menuntut pembubaran PKI. Saat rapat berlangsung, sebuah insiden dramatis terjadi. 3 perwira pengawal tiba-tiba melaporkan adanya pasukan tak dikenal yang mengepung istana. Ancaman itu terasa begitu nyata, sehingga Soekarno, sang presiden, segera meninggalkan rapat dan terbang dengan helikopter menuju Istana Bogor. Di sanalah babak paling krusial dari drama sejarah ini akan dimulai. Malam harinya, 3 jenderal Angkatan Darat, Basuki Rahmat, M. Jusuf, dan Amir Mahmud, tiba di Istana Bogor sebagai utusan dari Soeharto. Mereka menemui Soekarno yang didampingi oleh beberapa menteri. Pertemuan di ruang yang sunyi itu menjadi titik balik sejarah, namun apa yang sebenarnya terjadi masih diperdebatkan. Narasi resmi yang berkembang selama Orde Baru menyebutkan bahwa para jenderal datang atas nama Soeharto untuk meminta Soekarno mengeluarkan surat perintah guna mengatasi situasi. Soekarno, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, setuju dan menandatangani surat tersebut dengan penuh kesadaran. Namun, narasi ini mulai terkikis oleh fakta dan kesaksian lain yang muncul pasca reformasi 1998. Kesaksian Letnan 1 Soekarjo Wilarjito, salah satu pengawal Soekarno, membantah narasi tersebut secara total. Ia mengklaim bahwa para jenderal tidak hanya datang bertiga, melainkan berempat, dengan tambahan Brigadir Jenderal Mak Panggabean. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa mereka menodongkan pistol ke arah Soekarno, sebuah tindakan yang jauh dari formalitas, melainkan sebuah bentuk intimidasi. Soekarno, menurut kesaksian ini, terpaksa menandatangani surat tersebut di bawah tekanan, dengan berpesan agar mandat itu dikembalikan setelah situasi pulih. Kesaksian A.M. Hanafi, mantan Duta Besar Indonesia di Kuba, juga menawarkan sudut pandang lain. Ia membantah adanya penodongan, namun membenarkan bahwa pertemuan itu tidak sepenuhnya dalam kendali Soekarno. Kehadiran tank dan pasukan di sekitar Istana Bogor, menurut Hanafi, adalah tekanan psikologis yang membuat Soekarno tidak punya pilihan lain, melainkan menandatangani surat tersebut. Dari perbedaan kesaksian ini, kita melihat adanya 2 kemungkinan. Apakah Super Semar adalah sebuah mandat tulus atau sebuah ultimatum terselubung? Setelah Soekarno menandatangani surat tersebut, Super Semar segera diserahkan kepada Soeharto. Sehari setelahnya,
Soeharto menggunakan kewenangan luar biasa dari surat itu untuk melarang PKI dan menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Tindakan ini adalah sebuah kudeta merangkak yang efektif, yang secara perlahan tetapi pasti melucuti semua sisa kekuasaan Soekarno. Namun, di tengah semua ini, muncul satu anomali paling fundamental. Dokumen asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) hanya memiliki beberapa salinan yang ironisnya memiliki redaksi dan narasi yang berbeda satu sama lain. Hilangnya dokumen ini adalah lubang hitam dalam sejarah kita. Tanpa dokumen asli, validitas dan interpretasi Super Semar akan selalu menjadi bahan perdebatan. Pertanyaannya menjadi, apakah surat itu sengaja dihilangkan karena isinya tidak sesuai dengan narasi yang ingin dibangun oleh rezim baru? Pada titik inilah kita dapat mengulas makna lain dari Super Semar. Akronim ini yang merupakan gabungan surat perintah dan 11 Maret juga adalah plesetan dari Semar, tokoh mistis dalam pewayangan Jawa. Semar digambarkan sebagai sosok sakti yang bijaksana dan menjadi pengayom bagi para kesatria. Dengan merujuk pada Semar, Soeharto secara cerdas memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan legitimasi kultural dan spiritual pada kekuasaannya, memposisikan dirinya sebagai penyelamat bangsa yang dituntun oleh kekuatan adiluhung.